Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema jodohku kok beda. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat terlebih dahulu ada video tayangan lagi tentang pasangan yang saling menerima kekurangan. Ini dia tayangannya. Sesampainya di rumah, Halil langsung disambut oleh istri dan anak semata wayangnya. Keletihannya mendadak sirna saat bertemu dua orang yang dicintainya. Rumah kontrakan berukuran 3 kali 7 meter di bilangan Jatimulya Bekasi ini menjadi tempat berteduh mereka sejak 5 tahun yang lalu. Dan ini adalah Rosnah, perempuan yang Halil nikahi 10 tahun lalu. Mereka dianugerahi buah hati yang kini berusia 7 tahun, bernama Akila. Seperti hari-hari sebelumnya, sesaat setelah tiba di rumah, Rosnah menuju dapur untuk memasak menu favorit Halil, yaitu olahan telur ayam. Masya Allah, tabarakallah, romantis banget ya. Tapi ini nih pelajaran nih, kita juga harus belajar sama-sama. Mungkin kita perlu tanya sama guru kita Ustaz Syah, bagaimana caranya kita bisa mencintai dengan tulus, tanpa embel-embel. Walaupun dalam tanda kutip, mohon maaf sekali, pasangan kita itu ada kekurangannya. Terutama mungkin kekurangan fisik ataupun yang lainnya. Mohon izin penjelasan Ustaz Syah. Subhanallah. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang sering kali kita dengarkan ketika ada akad nikah, ketika ada acara pernikahan. Kita diperdengarkan ayat ini seakan-akan kita diminta merenungkan ayat ini. Bukan hanya kita mengambil keberkahan Al-Quran dalam acara kita, tapi kita diminta untuk merenungkan ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan pasangan kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari tanah menjadi manusia, kemudian manusia tersebut berkembang biak, mereka kesana kemari. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, Allah menciptakan pasangan daripada jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kalian merasa nyaman dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta ada apanya, wa rahmah, cinta apa adanya. Maka subhanallah dikatakan pandangan cinta akan menutup segala aib. Kalau dikatakan bagaimana cara menerima, berlapang dada, tetap bisa memberikan pelayanan yang tulus tanpa rasa kecewa. Meskipun maaf ada kekurangan fisik daripada pasangan kita, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kata ulama kita, pandangan cinta itu menutup segala aib. Maka mestinya di mata kita ini ada rasa cinta yang luar biasa terhadap pasangan kita, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat mata ini bosan memandang pasangan kita? Karena kita terlalu banyak melihat pasangan orang lain di luar sana. Karena kita terlalu melihat, mohon maaf, yang non mahram di luar sana. Kami tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Maka kita sudah terlanjur menyukai melihat yang di luar. Sehingga ketika kita pulang ke rumah tidak ada lagi rasanya ketika memandang pasangan kita. Maka pandangan cinta ini menutup segala aib. Sebaliknya, pandangan benci akan membuat segala aib, membuka segala aib. Maksudnya apa? Kalau udah benci sama pasangan, sesempurna apapun fisiknya pasti akan dicari kekurangannya.
Kalau sudah tidak cinta sama pasangannya, bagaimanapun sempurnanya pasangannya, dia akan mencari kekurangannya. Tapi kalau dia cinta sama pasangannya, insya Allah apapun aibnya akan tertutup. Itu dengan modal mawaddah yang Allah berikan tadi. Yang kedua, ada modal rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang yang tidak akan pernah habisnya. Kalau tadi ada apanya mawaddah, kalau ini apa adanya sudah. Kalau sudah apa adanya, tidak ada lagi yang namanya kekurangan yang dipandang, hanya kelebihan. Kalaupun ada kekurangan, dia adalah manusia, bukan bidadari. Kalau mau cari yang tidak ada kekurangannya, nantilah di Jannatul Firdaus yang insya Allah semua sempurna di mata Allah SWT dan di mata manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Ya, kita salut banget sama orang yang bisa melihat Betul. pasangannya itu selalu punya kelebihan Betul, dibandingkan Masya yang Allah, lain. Masya Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi pertanyaan dari Ustadz Maulana. Pertanyaan Ustadz Maulana apa pertanyaan jamaah sih? Pertanyaan dari jamaah. Misal tadi ada pertanyaannya kan. Misal nih seorang perjaka mendapatkan jodohnya ternyata telah berstatus janda. Ya. Atau mungkin sebaliknya. Ada gadis katanya status suaminya duda gitu ya kan. Karena kadang-kadang kan pihak keluarganya suka nggak ngerestuin hubungan mereka karena meragukan atau bagaimana. Tapi kan nggak mungkin meragukan Ustadz kan. Tolong dijawab sendiri jawabannya. Tolong dijawab sendiri jawabannya. Iya silakan. Izin Ustaz Syam. Satu hal buat kita, buat penonton yang lagi nonton dengan asik bersama keluarga, bahagia, tersenyum-senyum. Mohon maaf tanpa menunjuk siapapun, tanpa mohon maaf menuduh siapapun atau mengesampingkan atau memandang sebelah mata. Yang jelas hari ini kita membahas tentang jodoh. Yang mana Allah yang memilihkan jodoh itu buat kita. Diarahkan oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah. Dan alhamdulillah kita menjalani. Dan ketika kita sudah memilih, berarti itu yang harus kita jalani sesuai pilihan kita. Tidak ada lagunya ya? Tidak ada lagunya. Saya nggak tahu lagunya. Yang pertama, bagaimana kita harus menyikapinya ini? Menyikapi ketika betul tadi kata Mas Fadli, ya ternyata dia jendes. Apa? Jendes. Jendes gengges. Bahasanya. Udah dulu apa? Jendes gengges. Jendes gengges itu. Ya Allah. Itu bahasa Jaksel ya? Bukan. Apalagi? Mohon izin. Ternyata dia duda. Maka yang paling terbaik yang kita lakukan, mohon maaf. Lihat ke depan, tidak lihat ke belakang. Lihat masa depan, jangan melihat masa lalu. Tidak mengungkit masa lalunya. Maka kata-kata yang terbaik yang kita katakan kepada istri kalau dia adalah janda atau suami kalau dia adalah duda, maka katakan seperti ini kalimatnya. Katakan seperti ini. Catat, katakan seperti ini. Apaan tuh? Apa yang terjadi pada masa lalumu, aku tidak butuh untuk mengetahuinya. Asik. Kalau perlu, aku tidak usah pernah ketemu. Kalau kamu pernah punya suami yang lalu, jangan pernah menceritakan. Jadi kita mau menata masa depan, langsung dia nangis itu. Kenapa? Dia merasa bahagia. Karena, mohon maaf, kalau janda dan duda ada dua macam kan? Ada janda atau duda yang ditinggal mati. Contoh? Saya. Ada janda atau duda yang ditinggal hidup. Biasanya janda yang ditinggal mati itu disayangi oleh keluarganya. Keluarga mantan suaminya, keluarga mantan istrinya yang sudah meninggal pasti sayang. Tapi berbanding terbalik dengan yang before, after. Kenapa? Apa bahasanya? Sebelum dan sesudahnya. Sebelum, before, bukan. sesudah. Yang merusak rumah tangga. Bukan apa lagi? Divorce. Divorce. Itu Divorce. bercerai. Bukan divorce. Divorce. Bukan before after. Kalau gitu. Jauh banget. Divorce. Maka biasanya ada bentuk kebencian. Karena ada bentuk kegagalan. Atau dia merasa gagal. Makanya kalimat itu tadi yang saya sampaikan. Saya tidak mau tahu apa yang terjadi masa lalumu. Dengan rumah tanggamu. Saya tidak mau tahu. Apa yang menyebabkan kau cerai. Aku tidak usah tahu. Langsung bahagia. Ingat. Saling menutupi kekurangan. Saling menjaga perasaannya masing-masing. Mohon maaf. Tiba-tiba anak yang tinggal sama dia. Mau menikah. Aku tidak datang dulu ya, aku jaga perasaannya. Itu hebat banget itu. Saling menjaga perasaan itu jauh lebih baik.
Karena unna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu banyak yang menyangkut dan sebagainya. Karena kita harus menutupi aib pasangan. Sekali lagi menutupi aib pasangan. Masya Allah. Divorce. Ya bercerai, ya. Lagi pakai soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi ingat nih jamaah yang buat duda, mau janda yang nikahnya mungkin sama perjaka atau sama gadis, ya lihat ke depan. Jangan melihat ke belakang. Katanya Terbalik. Ke depan. Dibalik kok dia. Yang mana yang ada G-nya, yang dihilangin. Astagfirullahaladzim. Yuk kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Ya, yang udah gak sabar pertanyaan ingin dijawab, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaannya. Dari Instagram dari @octavia_gesti. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana tanda-tandanya bertemu dengan jodoh? Saya beberapa kali menolak laki-laki yang mendekati saya atau melamar saya. Saya sedikit takut jika perbuatan saya tersebut bisa menyakiti hati mereka. Orang tua mereka, padahal saya tidak bermaksud menyakiti. Apakah menolak tersebut secara tidak sengaja mungkin menyakiti orang lain bisa menjauhkan jodoh? Bagaimana ya Ustadz agar hati saya lebih fleksibel menerima laki-laki yang mendekati saya? Banyak orang yang bilang saya terlalu pemilih. Padahal menurut saya sebenarnya tidak pemilih. Hanya saya merasa kurang cocok saja. Terima kasih Ustadz. Nah, iya. Sama aja kata Ustadz Maulana. Ya udah, Ustadz Lulung mau izin dijawab. Sekalian tausiah aja. Insyaallah. Terima kasih, mohon izin Ustadz semuanya. Jemaah, alhamdulillah. Ngomongin masalah pemilih, sebenarnya kalau perempuan memang harus bisa memilih. Pilihlah aku jadi pacarmu. Jangan pacar, istri. Ulang. Pilihlah aku jadi Suamimu. istrimu. Enak aja nih istri. Jadi suami lah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau memang kita ini jodoh pasti nggak lari kemana. Ya, ada orang mau menghalangi kalau emang jodoh pasti jadi. Ada orang yang kepengen jadi kalau kata Allah enggak. Karena apa dalam surat Yunus menyatakan wa in yamsaskallahu bidurin fala kasifalo illa huwa. Jika Allah berikan suatu mudarat mungkin belum dapat jodoh yang gak ada yang bisa ngilangin kecuali Allah. Jika Allah mau ngasih kebaikan pasti Allah akan berikan. Jadi masalah kurang cocok karena misal mungkin akhlak, mungkin adabnya. Ya kita boleh milih dong seperti kisah Fatimah binti Qais ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah bagaimana nih ada dua orang melamar saya bernama Ibnu Jaham dan juga bernama Muawiyah. Nabi memberikan suatu informasi, jangan sama Ibnu Jaham, dia itu selalu tidak pernah meletakkan tongkat dari punggungnya. Maksudnya apa? Akhlaknya jelek, suka mukulin orang dia, jangan. Berarti kan adab sama akhlak, boleh kita milih. Yang kedua, ada apa dengan Muawiyah? Dia sangat kikir orangnya, jadi jangan sampai dapat suami yang kikir. Kalau mengenai akhlak, adab dan juga agamanya boleh dong kita milih, ya enggak? Seperti kisah tadi Fatimah binti Qais, kan kita berhak memilih sebagai wanita. Dan juga kalaupun memang dia kurang karena mungkin kurang cocok kerjaannya, kerjaannya gajinya masih segitu. Ya jangan kayak begitu. Namanya orang kan bahasanya hidup dari awal, dari nol. Seperti pom bensin bilang dari nol ya Pak Ustadz. Seperti itu kan. Artinya apa? Dalam surat An-Nur ayat 32 kalau masalah kerjaan bisa dipertimbangkan. Oh iya ya dia kerja tekun. Saya juga insya Allah bantuin kerja. Mudah-mudahan dia rezekinya ada. Pertimbangan pekerjaan masih bisa. Karena apa? Yughnihimullah. Allah yang akan memberikan kekayaan. Tuh 2, 3. Kekayaan. Begitu. Emang kita yang kaya. Kita mah bukan siapa-siapa. Hanya Allah yang memberikan kekayaan kepada kita dan juga kecukupan. Amin ya Rabbal. Alamin. Tapi nih pemirsa ya, kalau misalnya kurang cocok gara-gara masalah ganteng, aduh mah kurang ganteng, ya jangan begitu juga. Emang kita cantik kayak apa sih? Iya kan? Yang cantik ketemu yang ganteng, yang soleh ketemu yang soleha, insya Allah. Jadi kalau masalah fisik tadi yang guru kita nyatakan, masalah fisik mah gak bisa kita ukur. Karena apa? Orang kalau sudah pandangannya cinta, segala aib itu tertutup. Jadi boleh memilih ya sayangnya, asalkan kita lihat agamanya, ya kan, cantik juga boleh lah, dan juga hartanya. Karena apa? Lima liha lihat hartanya, lijamaliha lihat dia ganteng atau cantik, linasabiha lihat dia turunan siapa, bibit, bebet, bobot. Baru pilihlah lidiniha, pilih karena agamanya. Taribat yadaka, maka beruntunglah dirimu. Jadi kalau ngomongin pemilih, memang sih ada mitos ya Pak Ustadz ya, mohon izin ya pemirsa, mohon izin. Pokoknya kalau kamu selalu nolak, ntar jodohnya susah. Fitnah nih, fitnah. Mungkin kalau memang dia udah datang melamar, kan orang juga ngelamar gak mungkin langsung datang. Pasti ada obrolan dulu, ada kompromi dulu. Tinggal kita ngomong. Jangan ngagetin tiba-tiba.
tiba-tiba dia datang untuk melamar anakku. Misalnya nauzubillah min zalik gitu ya. Jadi kita izin dulu. Kayaknya kula lagunya nuwun tadi kita dulu. tawa ya. Gitu ya. Jadi kita diberikan oleh Allah suatu kesempatan berkompromi dengan anak-anak kita. Gak apa-apa Masya memilih Allah. kalau emang agamanya Pak Oh Ustadz iya ya. dong. Benar gak Nggak, sih? anak kita itu juga berhak memilih. Betul. Dia udah lahir dari orang yang gak bisa dia pilih. Masa dia mau cari suami gak bisa dia pilih juga. Itu ya Gitu. maksudnya. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Nurul atas penjelasannya. Insya Allah. Masya Allah. Sam, Kenapa lagi Iya, sih? iya, saya iya, sudah iya, malas Sas. ngomong sama dia. Ah, Selalu iya paham sih. terus. Selalu Sam, paham, Gini, iya. gini. Saya bingung ini menentukan uang panai. Oh. Kan di Makassar itu kan biasanya uang panainya sekian. Takut tidak enak. Kalau sedikit nanti, kalau banyak. Tergantung Ustaz Ah, berarti oh, iya, iya. yang mau kita lamar. Tahu Oh, kan gitu. kalau memang adat kebiasaannya pakai uang panai ya kita laki-laki pakai Oh, uang panai. Ustaz Nurul, ini udah tahapnya udah lebih lanjut nih. Waduh. Makanya ini udah ngomongin masalah uang panai. Itu tandanya tanda lamaran. Terus gini aja Ustaz tenang Ustaz Maulana kalau ada kurang-kurang apa nanti saya yang beliin. Nanti Ustaz Nurul tolong siapin pengajiannya. di sana, ya. Beres, solawatannya, tausiahnya, doanya kita udah beres. Salah paham Banyak lagi, jemaah. Ustaz. Ini Banyak enak jemaah aja ini. kita udah Saya kan beres. lagi nanya banyak hal tentang jodoh itu kan biasanya ada beda adat, Udah, Ustaz. beda kebiasaan. Udah beres ngaku aja, lah. pakai malu-malu Beres, amat sih, orang kita mendukung Garut, orang kok. Garut beres. Oh, pantes dia itu hari Jumat berangkat ke Makassar. Oh iya, bener, itu bener. 3 hari, 2 hari. Yo, itu Jangan-jangan. dia. Tapi tadi Jangan. emang, tapi Iya, tadi emang mana nanya-nanya sih. Orang udah mau didoain juga. Iya. Tadi yang Jemaah. ngaji Pak Ustadz Padahal ya. udah nanya-nanya Mana ya? padahal. Iya, Kita akan salawatan. lanjutkan lagi setelah ini ya. Tetap di Sulam Fitu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang Makassar juga. Enak. Nanya-nanya tadi.